Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebelum kita akan memulai perbincangan kita, kami hadirkan dulu informasi pembuka untuk Anda pemirsa. Di Treskrim Sus Polda Bali ini menggelar olah TKP lanjutan di rumah milik tersangka Dr. Ketut Arik Wiantara yang dijadikan sebagai tempat praktek aborsi pada Rabu petang. Inilah suasana olah TKP lanjutan di rumah praktik aborsi ilegal milik tersangka Ketut Arik Wiantara di Gang Purabayangan, Banjarceluk, Jalan Raya Padang Lui, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Olah TKP lanjutan dilakukan penyidik di Treskrim Sus Polda Bali dengan melibatkan unit Lapfor Polresta Denpasar dan juga disaksikan kuasa hukum dan keluarga tersangka. Secara eksklusif, jurnalis TV One merekam suasana kamar tempat tersangka melayani pasien dan melakukan praktek aborsi. Di ruangan ini pemirsa terdapat sebuah meja tempat tersangka melayani dan memeriksa kesehatan pasien terlebih dahulu dan tempat tidur untuk melakukan aborsi. Dan sekarang kita tangani. Silakan. Lapor mungkin. Baik. Sudah. Bukti tambahan untuk bisa mengungkap adanya kasus ini. Oke, langsung saja kita mulai dialog kita. Sudah hadir narasumber di studio TV One, Kenana. Ya, sudah bersama kita pemirsa ada Dr. Budi Wiweko. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Dokter spesialis kebidanan dan juga penyakit kandungan dan juga akan bergabung bersama kita pemirsa secara virtual ada AKBP Ranefli Dian Chandra, Wadir Reskrim Sus Polda Bali, serta Gede Kamajaya, sosiolog Udayana Bali, dan juga IKD Sucaya Astawa, klien Banjarceluk. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Ya, baik, saya mungkin mau memulai dari Prof. Iko dulu. Prof, ini yang terjadi di Bali cukup menggemparkan karena jumlahnya kalau waktu itu kita konfirmasi kepada pihak kepolisian juga cukup banyak, ribuan janin. Nah, bagaimana sebenarnya praktik aborsi ini kemudian di masyarakat? Karena ada label ilegal, artinya apakah ada yang legal seperti itu, Dok? Ya. Yang pertama, POGI sebagai bagian dari organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi mengecam tindakan aborsi yang tidak legal ini. Sebenarnya seluruh aborsi itu tidak legal, melanggar hukum pidana. Hanya ada 2 pengecualian atas larangan aborsi ini. Yang pertama adalah boleh dilakukan atas indikasi kedaruratan medik. Kedaruratan medik itu kalau artinya kehamilan itu membahayakan nyawa ibunya atau membahayakan nyawa janin yang dikandungnya atau janin yang dikandungnya memiliki kelainan genetik sehingga dia kalau dilahirkan hidupnya sangat sulit. Itu boleh dilakukan aborsi. Yang kedua, pengecualian larangan atas aborsi adalah pada korban perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Nah, 2 inilah aborsi boleh dilakukan. Oke. Begitu. Jadi itu hukumnya, aturannya ya, Dok ya. Kalau gitu kita juga coba untuk tanyakan kepada pihak kepolisian sejauh ini bagaimana Pak proses penyidikan yang sudah dilakukan, terakhir juga sudah dilakukan olah TKP lanjutan. Baik. Terima kasih Mbak Vena, betul. Kemarin tepatnya hari Rabu kita sudah melaksanakan olah TKP tambahan, di mana tujuan dari olah tambahan ini adalah tentunya mencari bukti-bukti lanjut yang dirasa perlu dalam pengungkapan perkara ini. Sampai saat ini pun anggota kami masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Terkait juga akan kita telusuri alat-alat dan obat-obatan yang ada itu diperoleh tersangka dari mana, itu juga akan kita upayakan untuk ungkapnya. Kemarin kita dengan tim dari Puslapor juga dari Bitlapor Polda Bali juga turun ke TKP untuk mengolah TKP tambahan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh tersangka selama ini. Dan dari hasil olah TKP kami tentunya
mencari kesesuaian dan kecocokan dari perbuatan-perbuatan yang ada dengan barang bukti yang ada di TKP tersebut, dan tim Bitlapor turun untuk memastikan itu. Hasil kita saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan secara forensik oleh Bitlapor Polda Bali. Demikian Mbak Vena. Ya, Pak Ranefli, sejauh ini pendalaman pihak kepolisian korban aborsi ini berusia berapa Pak? Apakah remaja atau ibu-ibu? Ya, memang sebagian usia remaja, Mbak. Rata-rata anak kuliah, ada karyawati perusahaan swasta juga ada, bahkan ada juga katanya yang masih sekolah di sekolah menengah lanjutan atas. Jadi tersangka tidak menyampaikan bahwa semua pasien yang datang itu, dari keterangan yang kita lakukan pemeriksaan tersebut, tidak semua yang datang itu melakukan aborsi, termasuk juga tersangka juga ngakuannya juga bisa memberikan pengobatan kulit maupun perawatan kecantikan. Ini yang kita pastikan lagi keterangan ini untuk kesesuaiannya dengan TKP kemarin. Kemarin ada beberapa obat juga yang memang kita temukan di tempat tinggal tersangka, ada obat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ranefli, untuk status dari Dokter Ketut sendiri, ini sebenarnya profilnya bagaimana sih Pak? Apakah betul ya seorang dokter atau sebenarnya seperti apa? Oke, baik, kita akan coba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Ranefli. Nanti selanjutnya kita bergeser dulu ke Mas Gede Kamajaya, sosiolog dari Udayana. Mas Kamajaya, ini kalau tadi disampaikan dari pihak kepolisian, pasiennya kebanyakan remaja. Fenomena apa, kegelisahan apa yang kemudian bisa ditangkap dari adanya peristiwa ini? Suara saya terdengar jelas nggak? Ya, Jelas Pak. Oke, jadi sebetulnya kan datanya belum pasti apakah sesuai dengan, itu kan baru data pasien kan, 1.300 sekian, apakah semua melakukan aborsi, ini masih data penyelidikan lebih lanjut diperlukan kan, begitu dulu. Nah, sebetulnya kan ada banyak sebab sebetulnya hal ini kenapa terjadi ya. Pertama karena tentu saja ini adalah bagian dari kegagalan sex education. Tapi secara makro sebetulnya sepanjang sesuatu di dalam struktur masyarakat itu dibutuhkan, dia akan tetap ada. Misalnya praktek aborsi ini kenapa selalu berulang dari satu tempat ke tempat lain, dari tahun ke tahun, itu karena ada kebutuhan di situ. Nah, persoalannya kan jadi kenapa ini tidak bisa ditanggulangi kan? Satu karena kegagalan sex education. Selama ini kan berita yang saya baca soal kasus di Bali ini, itu dokter melakukan itu karena alasannya adalah rasional afeksi kan, kasihan kepada korban yang masih orang yang hamil di luar nikah itu karena masih statusnya pelajar, akhirnya dia mengambil tindakan itu, tetapi menjadi berbanding terbalik karena yang bersangkutan sebelumnya sudah sempat menjadi tersangka, kalau tidak salah 3 kali termasuk sekarang. Jadi sebetulnya ada pertimbangan rasio instrumental gitu, untung rugi di balik praktek aborsi itu. Tapi ini sudah jelas-jelas kalau tadi dari sisi kesehatan ini kan begitu berbahaya ya Mas Kamajaya. Nah, bagaimana kemudian apa yang bisa dilakukan oleh paling tidak lingkungan sosial atau mungkin juga pihak-pihak lain agar praktek-praktek semacam ini setidaknya kemudian tidak menjadi pilihan yang dipikirkan oleh para pasien? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi pertama, kalau kita lihat kondisi masyarakat hari ini kan pola asuhnya tidak lagi linear kan. Dari ayah, kemudian ibu, hari ini pola asuhnya kemudian bergeser menjadi sangat digital. Pola asuh linear ini menjadi penting dalam konteks ini ya. Kemudian yang kedua, bersama-sama sebetulnya kepada semua pihak, tidak hanya kepolisian tapi juga masyarakat atau badan terkait, karena kok bisa praktek aborsi ini ada iklannya di internet. Itu pengawasan yang serius dari semua pihak. Yang kedua kan juga yang perlu diawasi adalah obat-obatan di apotek yang juga seringkali bisa diakses oleh pelaku misalnya. Ini membutuhkan juga badan-badan tertentu yang dengan serius mengawasi hal-hal semacam ini. Itu yang kedua.
yang tidak kalah penting sebetulnya kan kehadiran negara untuk kelanjutan pendidikan mereka yang hamil di luar nikah agar tetap bisa mengakses pendidikan juga menjadi sangat penting. Karena jangan sampai mereka mengalami stigmatisasi, akses pendidikan yang makin susah. Ini kan juga jadi PR negara pada momen itu kan. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya satu, bersama-sama bekerja, misalnya mengawasi soal iklan itu, kemudian membangun kepekaan sosial dengan lingkungan di sekitar, sex education yang juga memadai kepada anak-anak, dan kembali pada pola asuh yang linier dari ibu, ayah ke anak itu harus terus dikuatkan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Ranefli. Pak Ranefli, saya ingin memastikan terlebih dahulu status dari Dokter Ketut ini sebenarnya seperti apa sih profilnya? Apakah betul ia seorang dokter? Ya, baik. Mbak Vena, dapat kami jelaskan, kebetulan kami juga kemarin sudah menerima surat pernyataan sikap dari PDGI bahwa untuk status Dokter Arik ini sendiri betul bahwa dia dokter gigi dan pernah menyelesaikan pendidikan keakademisannya di salah satu perguruan di Bali ini. Namun yang bersangkutan tidak pernah terdaftar di PDKI dan yang bersangkutan juga tidak pernah mengurus izin untuk praktek gigi. Jadi selama dia membuka praktek ini malah dia tidak pernah melayani pasien-pasien dalam perguruan gigi tersebut. Yang ada malah yang bersangkutan melayani pasien-pasien kandungan, kulit, demikian Mbak Vena. Apa selama ini tidak ada laporan dari warga sekitar nih ada pasien yang keluar masuk dari kediaman pelaku, Pak? Nah itu, karena mungkin sudah yang ketiga ini ya Mbak Vena ya, yang bersangkutan sudah pernah dua kali dulu tahun 2006 dan 2009, sehingga mungkin dalam prakteknya, dalam kegiatannya yang bersangkutan ini juga sangat berhati-hati dan berbeda ya, beda pengungkapan dua kasus sebelumnya dengan yang saat ini kami lakukan. Jadi pada tahun 2006 itu dan 2009 tersebut karena memang ada pasien yang meninggal sehingga ada laporan dari keluarga yang menyampaikan pada pihak polisian sehingga prosesnya dapat kita lakukan dengan lancar. Dan ini pada saat pengungkapan ini murni penyelidikan ya, upaya dari anggota kami di lapangan karena mendengar informasi bahwa katanya ada praktek aborsi kembali yang dilakukan oleh Dokter Ari yang pernah masuk sehingga anggota melakukan surveillance penyelidikan dan termasuk tadi juga melakukan penelusuran di Google Web melalui media sosial. Nah, di situ anggota baru melihat Dokter A. Mungkin dapat kami luruskan sebagaimana yang disampaikan dari Bapak bicara tadi bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah mengiklankan. Jadi dia di Google Web itu hanya memasang Dokter Ari klinik kesehatan. Jadi tidak pernah menampilkan bahwa dia melayani aborsi tersebut. Namun mungkin dari saya itu karena memang sudah pernah melaksanakan kegiatan ini dan pernah ada yang datang meminta tersebut, kemudian mungkin menyebar dari mulut ke mulut sehingga para pasien yang pengen menghubungkan ini kemudian menghubungi yang bersangkutan. Demikian Mbak Vena. Pak Ranefli, informasi mengenai jasa yang ditawarkan oleh Dokter Ketut ini dipasang di mana dan apakah juga ditemukan atribut lain seperti papan nama yang ada di lokasi dilakukannya praktek aborsi ilegal ini, Pak? Baik. Pak Ranefli. Yang bersangkutan. Halo? Ya, silakan Pak. Halo Mbak. Ya. Silakan Pak. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi Mbak Vena, bahwa yang bersangkutan memang alamannya di Google Web dengan mencantumkan nama dan nomor handphone saja. Jadi keterangan ini kesehatan. Jadi tidak menjelaskan detail bahwa dia membuka praktek aborsi. Buat dugaan bahwa praktek aborsi ini karena memang pernah melayani itu kemudian menyebar dari ke mulut sehingga para pasien tersebut mendatangi yang bersangkutan. Jadi tidak benar kalau dia memasarkan iklan di internet itu bahwa dia melayani aborsi. Itu yang perlu kami luruskan Mbak Vena. Oke. Baik, terima kasih Pak Ranefli Wadireskrim Sus Polda Bali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog mengenai dokter gigi yang kemudian melakukan aborsi ilegal pada ribuan janin di Bali. Usai jeda pemirsa, kami kembali.